Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang alat ukur satuan berat. Alat ukur satuan berat ya. Jadi di bab ini kita akan belajar tentang alat ukur satuan berat. Jadi nanti kita akan mempelajarinya ya. Biasanya kita gunakan satuan berat itu misalnya kalau kita membeli sesuatu kemudian ditimbang ya teman-teman. Nah di situ kita akan belajari tentang sebuah satuan berat. Baik teman-teman, selanjutnya untuk alat satuan berat itu diantaranya adalah kita akan belajar tentang macam-macam alat ukur satuan berat. Alat ukur satuan berat itu ada seperti ini teman-teman ya. Ada berbagai macam alat ukur satuan berat, dari yang terkecil seperti ini. Nah, ini Bapak akan jelaskan satu persatu. Nah, teman-teman ya, yang mungkin kalian sudah masih ingat ya, ini adalah alat ukur timbangan ya, timbangan pasar. Biasanya timbangan ini digunakan penjual-penjual yang ada di pasar ya. Ini timbangan. Ini di sini ada ukurannya, ada ukuran yang gede-gede ini ya, yang berat-berat ini, yang berwarna kuning biasanya. Ini namanya timbangan pasar ya, timbangan pasar. Kemudian di sini ada ukurannya, yang ada yang 1 kilo, setengah kilo, 1/4 kilo dan seterusnya. Ya, kemudian ada alat ukur satuan berat. Ini adalah timbangan digital teman-teman. Timbangan digital ini biasanya kalian bisa lihat ketika kalian membeli sebuah buah ya. Buah apel misalnya, buah jeruk. Nah biasanya digunakan untuk menimbang buah ya teman-teman. Nih kalau kalian lihat di toko buah misalnya. Kemudian di sampingnya lagi ada timbangan berat badan. Timbangan berat badan ini kalian pasti sudah pernah lihat dan sudah pernah ya. Biasanya Suster Nova ataupun di UKS ya, ketika mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada lagi namanya ini timbangan duduk ya. Timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang sebuah buah ya. Menimbang yang kadar beratnya itu kurang dari ya, biasanya lebih kecil daripada timbangan-timbangan yang lain. Ini biasanya 5 kilo sampai hanya 5 kilo, bahkan mungkin 10 kilo dan sebagainya. Nah ini ada juga ini timbangan gantung. Nah ya, timbangan gantung ya, ini juga timbangan gantung ya, ini digantung ya. Timbangan gantung ini teman-teman biasanya digunakan ketika kalian melihat mungkin ke laundry ya. Di laundry itu, di pencuci pakaian yang instan itu ya, yang laundry, tempat pencuci pakaian itu menggunakan timbangannya ini untuk menimbang pakaiannya. Kemudian ada beberapa timbangan yang masih tradisional yang mungkin kalian juga ada yang sudah tahu, bahkan ada yang belum tahu. Ini dulu ya, zaman Bapak ini masih digunakan. Ini dacin biasanya digunakan, namanya dacin ya teman-teman. Biasanya digunakan untuk menimbang berat suatu berat yang beratnya biasanya karung-karungan teman-teman. Nah ini masih digunakan, tapi biasanya digunakan di area-area perdesaan ya, area-area perdesaan, pasar-pasar tradisional ini masih menggunakan ini juga. Ini namanya dacin. Nah ini juga sama dengan timbangan ini ya, timbangan gantung, tapi biasanya digunakan di masyarakat itu biasanya dikenal dengan timbangan dacin ya teman-teman. Nah kemudian ada lagi ini teman-teman, ini adalah untuk mengukur alat berat ya. Untuk mengukur satuan berat ini menggunakan alat ini. Ini apa sih, alat apa? Alat untuk mengukur satuan berat dari mengukur emas teman-teman ya. Emas. Nah emas ini biasanya satuannya gram ya.
satuannya gram. Ini lebih ringan dari yang lain, ini lebih ringan ya, karena emas kan biasanya 1 gram, 2 gram, 3 gram, bahkan kurang dari 1 gram ini bisa dihitung di sini. Ini udah digital, ada angkanya di sini teman-teman. Ini alat untuk mengukur emas ya, beratnya emas. Kemudian di bawah ini timbangan duduk teman-teman, timbangan timbangan duduk sama seperti ini tadi ya. Nah ini juga timbangan duduk yang sudah hampir tidak terlihat lagi ya teman-teman. Ini biasanya zaman dahulu itu masih digunakan di sebuah toko-toko, kemudian pasar-pasar ya teman-teman. Ini timbangan duduk yang masih tradisional. Ini biasanya juga untuk menimbang berat sebuah benda dengan karung-karungan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang berat, satuan berat. Jadi satuan berat itu sama halnya dengan satuan panjang. Itu dimulai dari kalau satuan panjang itu dimulai dari kilometer, km ya teman-teman. km, kilometer ya, kemarin yang kita sudah bahas, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah kalau satuan berat itu ada namanya meternya dihilangkan jadi kilogram teman-teman. kg itu kilogram, kemudian Hg itu hektogram, DAG atau dag itu adalah dekagram, kemudian G itu adalah gram, DG itu desigram, CG itu namanya sentigram, CG itu sentigram, dan terakhir satuan terakhir namanya miligram. Teman-teman, yang kita akan pelajari biasanya kita hanya akan pelajari kilogram ke gram ya, kilogram ke gram. Yang kita pelajari di kelas 3 hanya mengkonversikan satuan berat itu dari kilogram ke gram ya, atau sebaliknya dari gram ke kilogram ya. Kita tidak akan bahas dari hal hektogram, misalnya centigram, miligram dan sebagainya, belum kita bahas. Nanti di kesempatan level 4, 5, dan 6 nanti kalian akan bahas ini, akan diperdalam kembali. Nah teman-teman, seperti halnya satuan panjang, satuan berat juga ketika dia naik itu akan dibagi ya. Dibagi berapa? 1 kali naik dibagi 10 ya teman-teman. 1 kali naik dibagi 10. Seperti halnya satuan ya, satuan panjang itu naik dibagi 10, turun juga dikali teman-teman. Naik dibagi, turun dikali. Naik dibagi 10 1 kali, turun juga kalau turunnya 1 kali dikali 10. 2 kali 100, 3 kali 1000 ya, sama ya. Jadi kalau naik dan turunnya berapa kali tergantung. Kalau misalnya naiknya 2 kali 100, kalau misalnya naiknya 1 kali 10, kalau naiknya 3 kali 1000. Itu ya teman-teman, insya Allah. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan kembali contoh soal dari mengkonversikan satuan berat ya. Jadi teman-teman, untuk level 3 kelas 3 kita hanya akan mengkonversikan satuan berat dari kilogram sampai ke gram saja ya. Ya perlu kalian ketahui teman-teman, 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Dari mana 1000 gramnya teman-teman? Lihat, kalau 1 kilo ke gram ya, kilo ke gram, naik atau turun? Iya, turun berapa kali? 3 kali teman-teman. 1, 2, 3 ya, turunnya 3 kali. Nah kalau turunnya 3 kali berarti dikali 3 kali berapa? Dikali 1000. Jadi kalau misalnya contohnya 2 kg sama dengan titik-titik gram sama dengan berapa teman-teman? Ya 2 kg, 1 kilogramnya adalah 1000 kg, 1000 gram maksud Bapak, 1000 gram, maka 2 kg berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Paham teman-teman? Tinggal dikalikan 1000. Kemudian contoh lagi, misalnya ada 5 kg dijadikan gram ya. 5 kg dijadikan gram. Jadi kalau 1 kilogramnya adalah 1000 gram, berarti kalau 5 kg tinggal dikalikan.
5 dikali 1000 kilogram. 5 dikali 1000 gram. Jadi 5000 gram. Jadi 5 kilogram sama dengan 5000 gram. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas contohnya tentang konversi dari gram ke kilogram. Dari gram ke kilogram. Kalau dari gram ke kilogram kita lihat gram ke kilogram naik berapa kali? 1, 2, 3 ya. 3 kali naik. 3 kali naik berarti dibagi 1000. 12.000 dibagi 1000 sama dengan 12 kilogram. Tinggal dicoret nolnya saja ya. 12.000 kali dibagi 1000 sama dengan 12 kilogram. Contoh lagi misalnya ada 1300 gram. Kalau 1300 gram berapa kilogram? Kita lihat teman-teman. Nah, 1 gram 1300 dibagi 1000 kilo ya. 1000 kilogram. Berarti tinggal dibagi sama dengan 1,3 kilogram. Nah, kemudian contoh lagi misalnya ada 3 kilogram 350 gram. Berapakah gram? Berapa gram? Jadiin gram. Ini 3 kilogram lebih 350 gram. Berapa gram? Nah, kita lihat 3 kilogram itu berapa gram ya. 3 kilo itu 1 kilonya 1000, berarti kalau 3 kilo 3000. Berarti 3 dikali 1000, 3000 gram. Tinggal ditambahkan yang 300 gramnya. Jadi 3000 ditambah 350 sama dengan 3350 gram. Ini adalah cara mengkonversikan satuan berat. Kemudian contoh lagi ya, perlu kalian ingat 1 kg adalah 1000 gram. Oke, operasi hitung satuan berat. Contohnya misalnya ada seperti ini teman-teman. Ini operasinya 3 kg ditambah 500 gram. Berapa gram? Nah, kita akan coba bagaimana caranya. Kita perlu ketahui 1 kg adalah 1000 gram. Jadi kalau 3 kg berarti 3 kg jadikan gram berarti 3 dikali 1000 gram berarti 3000 gram. Nah, kemudian yang 500 gram ini tinggal dijumlahkan ya. 3 kg ditambah 500 gram sama dengan 3000 gram ditambah 500 gram jadi 3500 gram. Oke, contoh lagi misalnya ada 6750 gram. Berapa kilo? Nah, ini teman-teman kalau misalnya dia itu mintanya kilo, pasti nanti di bawahnya misalnya seperti ini contohnya teman-teman. Kita akan coba contohnya aja langsung di sini ya teman-teman. Jadi 6700 gram sama dengan berapa kilogram. Nah, kita jadikan satu-satu dipecah satu-satu ya teman-teman. Jadi 6750 gram itu berasal dari 6000 gram ditambah 750 gram ya teman-teman. Sama ya, 6750 gram sama dengan 6000 gram ditambah 750 gram ya. Oke, berarti kalau 6000 gram berarti sama aja dengan 6 kilogram. Nah, kemudian 750 gramnya bagaimana teman-teman? Ya, 750 kg. 750 gram itu tinggal disandingkan saja sampingnya. Jadi 6750 gram itu sama saja 6 kg 750 gram. Paham teman-teman? Oke, insyaallah kalian paham. Kemudian selesai teman-teman. Ini adalah materi tentang satuan berat. Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar matematika karena matematika itu sangat mudah ya, sangat mudah dan kalian tetap selalu semangat ya, jaga kesehatan, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dan juga selalu semangat dalam belajar matematika. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik, mudah, menyenangkan.